Selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat. Hari ini Senin 17 Mei 2021, kita akan belajar kembali setelah beberapa hari kita istirahat, dan pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema yang keempat, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran yang kedua. Baik, di sini mari kita membaca percakapan atau cerita yang di bawah ini, yaitu cerita pemuda bersuling ajaib. Mari kita baca dan ikuti ibu guru membaca ya nak. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarangan tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin, pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Setelah kita membaca cerita tersebut, ada beberapa pertanyaan seperti biasanya kita belajar setiap hari. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang, coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Pertama, bacalah kembali teks cerita pemuda bersuling ajaib. 2. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Nah, setelah kita membaca teks tadi, anak-anak yang baik, setelah kita membaca teks yang tadi, yaitu
cerita pemuda bersuling ajaib, kita dapat menemukan 5 kalimat dalam cerita yang dalamnya membuat aturan penulisan huruf kapital. Tadi dikatakan di sini penulisan huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Kemudian dan permulaan kalimat. Nah, tuliskanlah di sini dengan membaca kembali teks yang tadi. Kemudian setelah dituliskan, tentunya di sini ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan penggunaan huruf kapitalnya. Nah, coba tukarkan ini, tak usah kita lakukan karena kita masih belajar daring. Boleh dibacakan kepada anggota keluarganya ya nak. Baik, periksa hasil tulisanmu dengan teliti. Itu tadi maksudnya dalam penulisan huruf kapitalnya. Yang 3 itu tadi ya. Kemudian kita lanjutkan dengan perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Titik-titik. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarangan tempat. Hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Berilah tanda centang benar pada gambar yang sesuai. Nah, kita amati gambarnya, nak. Gambarnya ini. Ini sudah biasa kita lakukan. Dengan mengamati gambar ini, di sini ada yang sedang bermain ayunan, sedangkan di sini ada anak yang sedang membuang sampah kepada tempatnya. Dan yang di sini ada anak yang berjalan tidak hati-hati, hampir mau jatuh. Kemudian di sini, apa yang tampak pada gambar ini? Pada gambar ini tampak bekerja sama untuk kebersihan halaman sekolah. Nah, yang terakhir di sini amati kembali gambar berikut. Udin dan teman-teman sedang bekerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Tentang ini tadi berdiskusi bersama teman tidak bisa kita lakukan. Kita hanya berdiskusi dengan orang tua kita atau orang yang ada di rumah kita. Baik, untuk yang terakhir, di sini sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga terwujud persatuan. Yang pertama, saling menghargai. Nah, yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 itulah yang mau kita tuliskan. Ya, sedangkan nomor 1 tidak perlu lagi ditulis. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Dan hari ini kita ada mengirim tugas yang hari Jumat atau hari Rabu itu, yang hari Rabu mohon dikirimkan kepada ibu guru pagi hari ini sebelum pukul 12 ya nak. Demikianlah pembelajaran kita. Salam dari ibu guru. Terima kasih.